Ini salah satu statement yang paling kontroversial yang diucapkan oleh salah satu menteri di kabinet Prabowo Gibran ini, karena ini mengundang banyak reaksi dari banyak pihak termasuk dari civil society, koalisi perempuan dan lain-lain. Ya. Bagaimana Bang Asil sebenarnya? Ya, pertama ada fakta ya, ada fakta Fadlizon itu ngomong semuanya dengar, sebar hoak dosa besar, azab kubur siap menanti, jangan sampai hati mati. Semuanya dengar, masyarakat harus cerdas, memilah-milih berita, dan jangan mudah percaya. Masyarakat ayo buka mata, jangan mudah terprovokasi berita. Cek dulu jangan asal percaya, cari sumber yang benar-benar, jangan buta. Bertobatlah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program paling fenomenal di negeri ini, Viral Tapi Hoax. Oh, tadi dengerin lagu Viral Tapi Hoax yang liriknya dibuat oleh Camar. Kemudian yang nyanyiin siapa namanya? Oh, komposernya Bang Martin. Itu ada kalimat bertobatlah tuh di bagian akhir tuh, jelas tuh. Jadi buat para pembuat hoax, Anda harus bertobat, kalau tidak kami akan kejar sebagai pemburu fakta di negeri ini. Saya tidak sendirian, bersama Bang Asnil Bambani Amri. Halo Bang Kaib. Halo, apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dari Malang nih kayaknya nih. Iya nih. Nggak komentarin kaos saya. Oh iya. Kenapa kaos tanda penduduk kayak Jadi kalau ada kita masuk ke satu tempat ditanya KTP-nya mana? Nggak lihat ini. Ini KTP. Udah langsung jadi kaos gitu. nomor NIK-nya nggak ada kan? Nggak ada dong, nggak ada. Ini cuma kaos doang. Kaos. Oke, Bang, ada beberapa materi yang mau kita bedah ya untuk Ya. kita di Bang. Ini ada beberapa info yang masuk ke dalam relung-relung ponsel maupun Instagram dan di media sosial Anda, misalkan terkait dengan korban yang selamat Air India yang katanya Ya. bisa keluar sendiri adalah pelaku. Luar biasa ini ya. Ini benar atau tidak, karena memang dari semua penumpang Yang kru, satu cuma dia satu-satunya yang selamat. yang ketika selamat. kecelakaan. Hanya luka-luka kecil aja bisa jalan, bisa segala macam. Luar biasa emang orang ini. Kemudian terkait dengan informasi ini, saya juga dengar Patrick Kluivert yang akhirnya mundur dari timnas Indonesia setelah dikalahkan Jepang 6-0. Kemudian ada informasi terkait dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang kabur naik pesawat ke luar negeri setelah diserang oleh Iran. Ada beberapa hal lain juga, nanti ada Fadlizon yang lagi rame nih soal pemerkosaan. Nah, tapi sebelum kita mulai, saya mau tanya Bang Asnil nih selaku pemeriksa fakta dari Ya. AJI Jakarta terkait dengan sikap teman-teman koalisi cek fakta terkait soal adanya labelisasi yang dibuat oleh salah satu kantor yang disebut PCO, bahwa berita ini hoax, ini clickbait. Nah, bagaimana Anda melihat situasi ini? Dia memberikan label kepada media yang melakukan atau liputan atau pemberitaan. Ya. Pertama, cek fakta itu bukan ujuk-ujuk kita bikin konten terus bikin logonya cek fakta. Ada proses panjang yang dilakukan di situ. Nah, ketika label ini adalah, kalau nggak salah itu dibikin konten media disebut clickbait gitu ya. Itu kalau menurut saya itu mencederai semangat
kebebasan pers dan profesionalisme dari pers itu sendiri. Karena apa? Karena ketika pers bekerja, dia memiliki kode etik. Ketika narasumber tidak suka dengan pemberitaan, ada mekanisme yang harus dia lewati kan seharusnya. Hak jawab, bukan melabeli ini adalah clickbait ataupun klaim-klaim lain yang dibikin oleh si pembuat yang tidak suka ini. Dan menurut saya ini mencederai kebebasan pers untuk melakukan tugasnya. Dia wakil publik, berhak untuk mengkritisi. Apalagi yang dikritisi ini adalah lembaga orang-orang yang dibiayai oleh publik. Nah, ketika dia, katakanlah dalam hal ini PCO tidak suka dengan konten yang dibikin oleh media massa, dia punya hak jawab. Dia punya hak untuk mengklarifikasi, dan media yang menerbitkan itu wajib untuk memuat ya. Memuatnya itu. Bukan melabeli dengan oh ini clickbait, oh ini opini dan sebagainya, bukan begitu. Nah, jadi sesuai dengan mekanisme aja, sesuai dengan undang-undang pers. Iya, kita punya undang-undang pers, kita juga punya kode etik, di televisi juga ada standar penyiaran yang itu wajib ditaati oleh perusahaan pers. Ada mekanisme. Nah, menurut saya itu nggak elegan lah, apalagi itu dikeluarkan oleh kantor komunikasi. Jangan sampai itu jadi subjektif penilaiannya. Benar. Kalau jadi subjektif, ya repot juga, karena konten itu biarkan aja masyarakat yang menentukan. Dan kalaupun memang ingin melakukan klaim, prosesnya harus benar juga sebenarnya ya. Iya. Nggak bisa sembarangan. Seperti yang kita lakukan nih. Benar. Kan kita nggak ujuk-ujuk tiba-tiba ini hoax ya gitu. Tapi ada prosesnya. Ya. Oke. Bagaimana prosesnya? Kita menyatakan bahwa sebuah konten itu fakta atau hoax. Nah, Anda saksikan nih. Jadi Anda bisa mendengarkan kami di Trijaya Bandung maupun Trijaya Network lainnya, dan juga Anda bisa melihat kami di official YouTube di iNews, official iNews TV. Jadi Anda bisa lihat bagaimana kami membedah satu informasi yang beredar bahwa konten itu fakta atau hoax. Kita mulai dari yang pertama ya. Menurut ada yang nonton nih. Wah. Karena banyak yang belum tahu. Apa tuh, Bang? Bagaimana cara labeli atau menyatakan bahwa konten ini hoax. Ya, lihat Bang Asnil bekerja, lihat laptopnya nggak pernah mati 24 jam karena dikerjain Furcon terus. Oke. Ada pernyataan dari Fadlizon, tidak ada bukti pemerkosaan massal pada peristiwa 1998. Ini statement, salah satu statement yang paling kontroversial yang diucapkan oleh salah satu menteri di kabinet Prabowo Gibran ini, karena ini mengundang banyak reaksi dari banyak pihak, termasuk dari civil society, koalisi perempuan, dan lain-lain. Ya. Bagaimana Bang Asil sebenarnya? Ya, pertama ada fakta ya, ada fakta Fadlizon itu ngomong bahwasannya tidak ada bukti soal pemerkosaan. Itu benar ya ngomong begitu? Kita dengerin ya. Ya, dengerin ya. Ini adalah salah satu podcast yang disiarkan oleh IDN Times. Pimretnya Uni Lubis mewawancarai Menteri Kebudayaan Fadlizon. Kita simak aja lah kutipan itu sedikit. Pak Menteri sendiri, bagaimana pandangannya? Apakah memang itu penting? Sejarah perempuan. Malah saya ini suara Fadlizon ya. Sejarah perempuan harus diperkuat. Termasuk apa yang dialami oleh perempuan dalam peristiwa kerusuhan Mei 98 misalnya, apakah itu pertanyaannya masuk? Begini, sejarah perempuan kalau itu menjadi domain pada isi dari sejarawan. Apa yang terjadi? Kita nggak pernah tahu. Ada nggak fakta keras? Kalau itu kita bisa berdebat. Nah, ada perkosaan massal, betul nggak ada perkosaan massal? Ada perkosaan massal, betul nggak ada perkosaan massal? Jadi mempertanyakan ya. Itu nggak pernah ada proofnya. Nggak ada, pernah ada. Nggak ada bukti. Nggak ada bukti. Basis buktinya, pembuktiannya nggak ada. Nah, seperti misalkan laporan ke polisi, ya. Terus ada visumnya segala macam ya. Secara data atau fakta yang dokumentasi. Ya. Itu tidak ada menurut dia ya. Ya. Sementara kalau kita belajar sejarah, itu kan masa lalu ya, sudah terjadi ya. Nah, ketika kita buktikan di sekarang,
artinya yang bisa menjadi sumber itu adalah dokumen tadi, saksi sejarah, pelaku, ataupun kesaksian korban ataupun Kesaksian orang yang melihat. otoritas. Oke, otoritas. Otoritas yang berkuasa saat itu membenarkan nggak terjadi peristiwa itu. Iya. Kemudian lembaga resmi negara yang kemudian melakukan proses katakanlah penyidikan, pendalaman kasus tersebut. Berarti lembaga resmi negara berarti bisa Komnas HAM, Bisa Komnas HAM, waktu itu juga ada TGPF ya. TGPF sama Komnas Perempuan. Komnas Perempuan. Nah, jadi ini kalau Fadlizon ngomong tidak cukup bukti tadi, itu benar ya, ada faktanya. Dia ngomong di saat podcast. Nah, sekarang kita buktikan ada nggak bukti tersebut. Nah, kita coba telusuri beberapa laporan. Kita coba kembali ke masa lalu ya. Masa lalu. Masa lalu ketika terjadi chaos 98, kemudian di pemerintahan B.J. Habibie kemudian membentuk berbagai macam tim dan juga ada lembaga dari civil society membentuk juga. Nah, ini salah satu kesaksian yang ditayangkan oleh Tempo 7 tahun lalu. Kesaksian relawan soal pemerkosaan Mei 1998. Jembatan 3, Pluit, Jakarta Timur, Pondok Bambu. Kemudian di wilayah Jakarta Utara, kemudian di wilayah Jakarta Utara. Jadi yang terbanyak adalah Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat. Jadi tanggal 12 itu banyak terjadi telepon yang masuk bahwa di sini ada perkosaan. Di sini ada perkosaan, di sini ada perkosaan. Disitulah kami kemudian truk Jakarta Barat. Ini adalah namanya Ita Fathia, mantan direktur Kalina Mitra, relawan waktu itu. Kalina Mitra. Nah, dia yang waktu itu mendapat banyak kesaksian, menerima laporan dan bertemu langsung dengan korban dan banyak di lokasi jembatan 3 seperti jadi dia tadi. banyak terima telepon pada saat itu pada saat itu. Terus dia langsung datang ke lokasi ya. Ya, melakukan pendampingan. Merinding saya jadinya, Bang Kasnil. Telepon yang masuk bahwa di sini ada perkosaan. Nah, ini saksi kan yang kemudian kalau di depan kalau di mata hukum saksi seseorang itu adalah barang bukti gitu ya. Makanya di pengadilan saksi itu dipanggil ke pengadilan untuk memberikan kesaksiannya ya. Benar. Dan itu hakim bisa menilai suatu putusan dari statement dari saksi-saksi itu. Nah, kemudian juga ada kesaksian dari peneliti Dewi Anggraini yang bahkan dia menulis sendiri ya tentang tragedi Mei 1998. Dibukukan, ada bukunya, dijual di Gramedia, bisa beli gitu ya. Dia membukukan berarti dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia tulis ya. Dan di situ dia menceritakan bagaimana dia bertemu. Penerbitnya siapa nih? Ini Kompas. Ya. Penerbitnya juga bonafit lagi ya. Jadi di situ diceritakan bahkan ketemu dengan Habibie juga menyampaikan janjinya bahkan mengutuk peristiwa pemerkosaan itu. Dan saya belum tentu percaya nih, buku ini bisa saja subjektif kan. Ya. Kita dengarkan pidato Habibie-nya. Jadi si Dewi, oke. Sertai tindak kekerasan dan perundungan seksual terhadap kaum perempuan, terutama dari kelompok etnis Tionghoa. Clear ya? Ini resmi negara loh yang ngomong loh. Habibie ngomong di depan sidang MPR. Perundungan seksual yang diterima khususnya kepada kaum Tionghoa. Etnis Tionghoa. Nah, artinya secara kesaksian otoritas sudah menyatakan itu secara terbuka. Ini bisa diakses. Jadi lembaga yang peduli terhadap perempuan sudah kasih statement. Sudah. Peneliti sudah statement, kasih buku juga, bikin buku. Presiden, Komnas Perempuan juga sudah bikin. Komnas HAM juga menyatakan hal yang sama. Kemudian ditutup oleh pernyataan Presiden B.J. Habibie. Benar. Dan menyatakan itu di depan sidang umum MPR. Ya. Sebuah lembaga yang sangat dihormati di negeri ini pada saat itu ya. Pada saat itu. Oke. Bahkan ini salah satu penggiat security digital, dia mengumumkan di dark web itu beredar foto-foto kejahatan atau tindakan-tindakan yang tragis yang terjadi 1998. Saya punya teman
teman saya punya teman lagi, terus jadi korban pada saat itu. Ya. Dia tidak akan pernah melapor polisi. Karena satu, dia trauma, dia takut nama baiknya nanti tercemar. Tapi dia hanya bercerita Benar. kepada teman-temannya. Kenapa saya merinding? Karena dia cerita itu benar-benar sambil menangis gitu, karena ngelihat kondisi temennya yang sangat memprihatinkan. Lalu dia katanya dia pindah ke Singapura dan melupakan semua kejadian yang menimpa dia di sini. Jadi dia nggak akan balik lagi, karena kalau dia balik, trauma itu akan kembali lagi, benar. Gitu. Jadi dia pindah sekeluarga ke. Ada banyak kisah seperti itu yang diperoleh oleh para aktivis pendamping waktu itu. Mereka tidak mau mempersoalkan karena akan ngikut selama penyelesaian masalah itu dia akan terus berada di sini terus. Ya, traumanya akan terjadi. Dia akan ditanyain, dia segala macam. Dia tidak mau, dia keluar negeri untuk memulai hidup baru ya. Ya. Dan yang sangat disayangkan yang ngomong ini adalah penulis buku Politik Huru Hara 1998. Oh, dia itu penulis Fadly Zon, ya. Iya. Masa sih Pak nggak tahu itu. Oke. Kalau itu belum ada buktinya, ya Anda lah yang membuktikan. Gitu. Dan kesaksian sudah banyak gitu kan. Jangan konteks Bang Fadly Zon bicara begini kan dalam rangka dia akan mengeluarkan buku sejarah ulang, rewrite the new history of Indonesia ya kalau nggak salah ya. Tapi sejarah milik pemenang kan, Bang. Ya. Nah, tapi sebelum ditulis udah kontroversi begini, jadi agak-agak ngeri-ngeri sedap nih sebenarnya. Mungkin bisa dan sampai saat ini Bang Menteri belum melakukan pencabutan apa yang diucapkan ya. Klarifikasi ada. Dia menjelaskan, habis itu dia mengklarifikasi soal mempertanyakan bukti itu. Sah dia mempertanyakan itu. Tapi ini persoalan apa ya? Moral ya menurut saya. Korban ini ratusan. Kalau lihat angkanya itu 150-an lebih. Nah, mereka manusia yang punya apa ya? Ya seharusnya ini ada empati ke mereka gitu. Karena nggak semua korban perundungan seksual itu mau mengaku di depan publik. Benar. Ya. Karena itu akan mengembalikan trauma satu dia, trauma, gitu. Satu sosial, secara sosial. Apalagi sekarang mereka udah menikah, punya keluarga, punya anak dan lain-lain. Gitu. Jadi nggak semua hal itu bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bang Fadly. Jadi tadi kita udah bahas. Kalau ada cerita sejarah, maka yang bisa kita lihat kembali ke masa lalu, pernyataan-pernyataan dari lembaga negara, pernyataan dari peneliti, kemudian pelaku, orang yang melihat, korban, dan lain-lainnya. Dan semua itu sudah kita bedah. Udah dihimpun semuanya, dokumentasinya itu ada. Ada lembaga perempuan, kemudian ada peneliti, dia membuat buku juga diterbitkan oleh Kompas. Kemudian ada pernyataan dari Presiden B.J. Habibie pada saat itu di depan sidang umum MPR. Oke. Ini kita sebutnya klarifikasi aja kali ini ya. Boleh klarifikasi. Meluruskan ya. Kita meluruskan ya. Karena Bang Fadly memang menyatakan ini gitu. Statement beliau bukan hoax bahwa dia bilang tidak ada korban perkosaan karena belum ada proof-nya, tapi kita meluruskan bahwa kembali ke masa lalu, manuskrip di jam masa lalu itu menyatakan bahwa memang ada korban perkosaan dan diakui oleh Presiden B.J. Habibie. Sekarang sejarawan mau nggak menuliskan pengakuan dari Presiden Habibie, temuan dari tim pencari fakta, temuan dari Komnas HAM, peneliti, dirangkum masukin ke dalam buku sejarah itu. Berani nggak? Gitu. Ya, oke. Kita tunggu ya. Kita tunggu. Kita lihat nanti. Apakah ada? Ya, oke. Jadi statement Bang Fadly Zon bahwa tidak ada perkosaan di tahun 98 kita luruskan ya. Kita luruskan ya. Oke, mungkin teman-teman bisa mulai kembali lagi ke tahun 98, 99, 2000, 2001 untuk membuka-buka lagi luka lama cerita dari mana saja sumber yang menyatakan ada korban perkosaan itu biar lebih enak